Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Daring Ma Channel. Setelah sekian lama ya kita tidak membuat video tutorial untuk belajar P3K. Kali ini kita jumpa lagi untuk melanjutkan program kita untuk program ke-18 kompetensi teknis tahap 2 ya untuk PGSD terutama. Ini yang akan kita kaji hari ini adalah pemantapan matematika PGSD karena kemarin saya udah melihat ya banyak sekali dari teman-teman itu yang ternyata masih salah dalam hal matematika ini. Makanya kita perlu kaji ulang supaya nanti teman-teman paham gitu ya. Lumayan matematika soalnya ada sekitar 8 sampai 10 soal. Jadi kalau tidak betul kan eman-eman gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, kita mulai saja teman-teman. Ya, dimulai dari yang pertama. Nah, yang pertama itu kita belajar tentang bagaimana prosedur dalam melakukan operasi bilangan. Kadang-kadang soalnya bentuk soal prosedural seperti ini, kadang-kadang juga dalam bentuk langsung ke soalnya, ya, menghitungnya. Tapi kebanyakan dari teman-teman yang sudah tes kemarin adalah soalnya bentuknya seperti ini. Eh, di ditanyakan tentang prosedur. Oke, kita lihat saja ya. Perhatikan langkah-langkah penyelesaian 6 ditambah 8 dibagi 2 dikurangi 1. Di situ ada langkah-langkah 1, menghitung 6 tambah 8, 14, menjumlahkan 6 dengan 4 hasilnya 10, mengurangkan 10 dengan 1 hasilnya 9, mengurangkan 2 dengan 1 hasilnya 1, mengurangkan 7 dengan 1 hasilnya 6, menghitung 8 dibagi 2, 4, membagi 14 dengan 1 hasilnya 14, membagi 14 dibagi 2 hasilnya 7. Nah, semuanya kalau teman-teman lihat dari 1 sampai 8 itu semuanya prosedurnya, kalau tidak paham maka teman-teman menganggap itu adalah hal yang benar, padahal itu tidak benar gitu ya. Oke, kita lihat dulu aturan dalam melaksanakan prosedur operasi bilangan bulat. Yang pertama itu yang perlu diutamakan adalah perkalian dan pembagian. Nah, karena di situ tidak ada kurung ya. Kalau ada kurung ya kurung dulu dikerjakan ya. Karena di sini tidak ada kurung, operasinya hanya tambah, bagi, kurang, maka dahulukan dulu yang perkalian atau pembagian. Nah, pada soal itu pembagian ya. Kemudian baru kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Bagaimana kalau ada dua-duanya dalam operasi, maka kerjakan yang di kiri dulu ya, yang awal dulu gitu. Nah, contohnya adalah 6 tambah 8 dibagi 2 dikurangi 1 seperti ini. Di situ operasinya tambah bagi kurang, tambah bagi kurang. Berarti yang dikerjakan yang mana dulu? Ya, betul teman-teman, yang dikerjakan adalah yang bagi dulu ya. Jadi yang lain kita tetap tulis gitu ya. Jadi 6 ditambah 8 dibagi 2 hasilnya berapa? 4. Kita tulis seperti ini. Dikurangi 1. Itu langkah pertama berarti membagi 8 dengan 2. Ya. Setelah ini operasinya pasti berkurang. Kalau setelah langkah berikutnya itu operasinya pasti berkurang. Jadi tambah dengan kurang gitu ya. Tambah dengan kurang itu dikerjakan yang mana dulu? Tambah dan kurang itu stratanya sama atau tingkatan pengerjaannya sama. Maka kerjakan yang di kiri dulu gitu ya. Jadi ini dikerjakan dulu. Jadi 6 ditambah 4 hasilnya adalah 10 dikurangi 1. Nah, baru dikerjakan yang terakhir ini 10 dikurangi 1 hasilnya adalah 9. Jadi langkah-langkahnya prosedurnya yang pertama tadi apa? 8 dibagi 2 dulu yaitu nomor 6 hasilnya 4 kan ya. Kemudian 6 ditambah 4 hasilnya 10 itu nomor 2. Kemudian yang terakhir 10 dikurangkan dengan 1 hasilnya 9. Jadi jawaban yang tepat adalah 6, 2, 3 gitu ya. 6, 2, 3. Next masuk ke soal berikutnya. Setelah tadi kita belajar tentang operasi bilangan bulat, sekarang yang kedua ini yang sering sekali keluar dan rata-rata teman-teman semuanya itu mendapatkan soal ini. Ya, soal tentang membandingkan kecepatan, kadang-kadang membandingkan waktu. Nah, kita bahas kali ini membandingkan kecepatan dulu gitu ya. Di situ tersedia nama ada 5 orang di situ, Dian, Elo, Farid, Maman, Hendy, kemudian jaraknya. Di situ teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, yang diminta adalah urutan dari kecepatan tertinggi sampai terendah gitu ya. Intinya seperti itu. Nah, untuk menjawab soal model seperti ini teman-teman harus tahu dulu rumus kecepatan itu kan jarak dibagi waktu gitu ya. Jadi kita akan membagi jarak dibagi waktu. Nah, ini kebanyakan dari teman-teman guru kelas bawah yaitu kelas 1, 2, 3 itu karena sudah terlalu terbiasa untuk mengajari anak-anak dengan membaca, menulis dan berhitung ringan, biasanya itu jarang menggunakan konsep pembagian seperti ini. Jadi agak-agak lupa atau kecepatan perhitungannya juga agak bermasalah gitu ya.
Kebanyakan seperti itu. Tapi ini hanya kebanyakan ya. Mungkin teman-teman pecinta daring Mahajana semuanya sudah bisa ya. Jadi yang belum bisa, yang kurang cepat atau kurang teliti dalam pembagian ini silahkan dilatih gitu ya. Itu saran saya. Kemudian kita bagikan ya, jarak dibagi waktu 10 dibagi 6. 10 dibagi 6 kita tulis di sini. 10 bagi 6 itu 1,67. Usahakan untuk membulatkan dua angka di belakang koma. Gitu ya. Kemudian 15 kita bagi dengan 8, hasilnya 1,87. 20 dibagi 14, 10 bagi 7 sama ya. Itu hasilnya 1,43. Kemudian 25 dibagi 18, itu hasilnya adalah 1,38. Kemudian handy-nya itu 30 kita bagi dengan 24, hasilnya adalah 1,25 ya. Sekarang kecepatannya sudah jadi semua, tinggal kita bandingkan dari yang tertinggi sampai terendah. Jadi yang paling tinggi sampai terendah. Nah, tentu saja yang paling tertinggi ya Elo ini ya. Elo nomor 1, kemudian Dian itu nomor 2, nomor 3-nya adalah Farid, Maman, baru yang terakhir adalah Hendy. Itu urutannya. Jadi yang benar adalah Elo, Dian, Farid, Maman, Hendy. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Nah, begitu teman-teman. Jadi nanti saya upayakan untuk teman-teman itu semuanya bisa ya. Gitu ya. Nanti kalau sudah belajar ini kembali lagi untuk tryout ya, ikuti tryoutnya supaya nanti teman-teman bisa mengukur kemampuannya seperti apa. Berikutnya ini tentang yang ketiga ini tentang pertidaksamaan dan persamaan linear dua variabel masing-masing berbeda, disuruh membandingkan. Ini tentang model matematika. Jadi teman-teman itu diminta untuk membuat model matematika yang setara atau senilai. Nah, saya dulu pernah membuat tutorial tentang seperti ini, harus mencari X, Y, Z-nya. Nah, ternyata setelah saya analisa, itu teman-teman tidak perlu mencari X, Y, Z-nya gitu ya, atau A, B, C-nya atau A, B, C, D, E, F-nya. Cukup kita bandingkan saja. Jadi memang karakter soal dari P3K ini menyesuaikan dengan keterampilan abad 21, yaitu membandingkan ya C4 sampai C6 gitu ya. C4 analisa, membandingkan, kemudian baru menyimpulkan gitu ya sampai mencipta. Oke, kita akan kerjakan bagaimana cara simpelnya atau sederhananya. Kita misalkan dulu 4 buku, bukunya itu kita anggap X, jadi X itu banyaknya buku ya, saya tulis buku saja, padahal di situ harusnya adalah banyaknya buku. Pensil itu banyaknya adalah Y, kemudian Z-nya itu pulpen ya. Karena di situ barang-barangnya yang tersedia adalah buku, pensil, dan pulpen saja gitu ya. Kita baca dulu. Harga 4 buku 5 pensil berarti 4X ditambah 5Y adalah 17.500. Kita tulis seperti ini teman-teman. Ini namanya model matematika. Kemudian harga 4 pensil 3 pulpen. 4 pensil, pensil tadi adalah Y. Jangan sampai keliru ya teman-teman ya. Jadi 4Y tambah 3Z, pulpennya kan Z. 16.500. Kemudian 5 buku dan 3 pulpen, berarti bukunya X ya, pulpennya Z. Maka kita bisa tulis 5X tambah 3Z, ketemunya di situ adalah 21.500 gitu ya. Oke, sekarang kita bandingkan. Kita lihat yang opsi A. 4X tambah 5Y. 4X tambah 5Y itu berarti persamaan 1. Kita tulis saja 17.500. Yang 5X tambah 3Z itu berarti persamaan 3. 21.500. Apakah sama? Ya tentu saja tidak sama ya teman-teman ya. Itu tidak sama. Jadi jangan pilih opsi A. Masa 17.500 sama dengan 21.500 kan tidak mungkin itu ya. Kita lihat sekarang yang opsi B. 5X tambah 3Z. 5X tambah 3Z itu berarti persamaan 3. 4Y tambah 3Z itu berarti persamaan 2. Apakah sama? Jelas tidak. Jadi opsi B juga salah gitu ya. Opsi C. 4Y tambah 3Z. 4Y tambah 3Z itu 16.500. Kemudian 5X tambah 3Z, 5X tambah 3Z itu 21.500. Apakah begini benar? Apakah 16.500 itu lebih besar dari 21.500? Tentu saja ini juga salah gitu ya. Salah, harusnya tandanya kurang dari bukan lebih dari gitu ya. Kemudian 4X tambah 5Z berarti persamaan 1. Kemudian 5X ditambah 3Z persamaan 3. Apakah modelnya seperti ini?
Apakah 17.500 itu lebih besar dari 21.500? Tentu saja opsi D juga salah. Jadi kemungkinan jawaban yang tepat adalah opsi E. Kita akan uji. Loh, Kak, itu kok 8X tambah 10Z? Nah, 8X 10Z. Ini sebenarnya adalah perkalian ini loh teman-teman. X dan Z ya. X dan Z berarti kita masukkan di sini. Ya, 8X tambah 10Y, bukan Z ya, 10Y. 8X tambah 10Y itu 35.000. Kemudian yang satunya 12Y dan Z. YZ berarti persamaan 2. Jadi 12. 4 jadi 12 harus dikalikan 3. Kalikan 3 semua. Jadi 4 kali 3 12, 3 kali 3 9, 16.500 kali 3 itu 49.500. Apakah 35.000 itu kurang dari 49.000? Ya, jawabannya adalah E, gitu ya. Oke, berikutnya ada soal ini. Ini namanya soal tentang sistem persamaan linear ya, sistem persamaan linear. Ini bentuknya adalah bentuk model. Ya, model biasanya model itu ada dua jenis, yang satu bentuk soal cerita seperti tadi, yang satunya lagi bentuknya tentang gambar seperti ini. Gitu ya, ini tentang persamaan linear. Oke. Di situ perhatikan gambar, ada gambar itu. Nah, teman-teman yang perlu dilihat itu adalah garis keseimbangannya itu. Nah, ternyata di situ gambarnya kan seimbang ya, seimbang. Karena garisnya lurus itu ya. Maka karena seimbang nanti pakainya adalah sama dengan. Kalau lebih berat, lebih ringan nanti ya di video berikutnya. Supaya nanti hari-hari ini kita selesaikan untuk matematika dulu. Supaya nanti teman-teman itu tidak kesusahan. Nanti setelah itu baru IPA, PPKN, Bahasa Indonesia, dan seterusnya. Supaya mantap, lebih mantap teman-teman dalam belajar. Oke, caranya sederhana. Teman-teman tinggal mencoret bagian kanan dan kiri yang sama gitu ya. Contohnya seperti ini. Ini segitiga kerucut, ini kerucut ya. Kita buang saja. Ini tabung, kita buang, ini tabung, kita buang. Kemudian itu bola dibuang. Nah, sisanya itu tinggal yang merupakan persamaannya. Jadi satu kubus sama dengan dua bola. Satu kubus sama dengan dua bola. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, sesederhana itu teman-teman. Tapi banyak juga teman-teman yang salah ya kemarin ya. Ya maklum ya, baru pengalaman tahap 1 gitu ya. Oke, nanti kita upayakan supaya di tahap 2 ini kan nanti kalau ada soal seperti ini bukan menjadi masalah gitu ya. Oke. Kita lanjutkan berikutnya. Ini tentang bagaimana kita mengaplikasikan persamaan linear itu ke dalam soal-soal cerita. Ini yang agak rumit ini ya teman-teman. Banyak yang mengeluh karena ini gimana nih Bang. Nah, oke, kita akan bahas ya. Ini kita kasih contoh beberapa soal berdasarkan FR yang ada gitu ya. Jadi FR asli kemudian kita kembangkan ke bentuk-bentuk soal seperti ini ya. Kita ganti angkanya gitu ya, seperti itu supaya nanti teman-teman itu terlatih. Keliling taman berbentuk persegi panjang. Saya ulangi, keliling taman berbentuk persegi panjang. Kalau ada soal itu triknya begini teman-teman, supaya teman-teman itu tidak lebih mudah gambarinnya seperti apa. Kalau ada soal seperti ini, keliling taman berbentuk persegi panjang, langsung buat persegi panjang seperti ini. Langsung digambar gitu ya. Kemudian kelilingnya adalah 54, selisih panjang dan lebar 5. Langsung ya, selisih panjang dan lebar 5. Selisih itu panjang dan lebar 5 gitu ya. Misalkan lebarnya itu L. Maka panjangnya berarti apa? Ya L ditambah 5 kan berarti. Kan selisih 5. Nah, kita tentukan dulu L. L itu lebarnya diketahui dulu, maka panjangnya L ditambah 5. Ya, ini juga L, ini L tambah 5 gitu ya. Kemudian dari sini kita bisa tahu ya, kelilingnya kan 54 di situ. Kelilingnya 54. Padahal keliling itu rumusnya kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar gitu ya. Kak, kenapa tidak pakai 2 dalam kurung P tambah L? Boleh pakai itu juga boleh. Tapi saya itu lebih suka untuk konsepnya. Jadi namanya keliling itu kita berkeliling. Pertama panjang, kemudian lebar, panjang lagi, lebar, kembali ke titik awal. Itu namanya keliling gitu ya. Supaya nanti tidak pusing gitu ya. Nah, kita masukkan ya. Panjangnya adalah L tambah 5 ditambah lebar, tambah panjangnya lagi L tambah 5 ditambah lebar lagi gitu ya. L-nya ada berapa di situ? 1, 2, 3, 4. Jadi kelilingnya ternyata 4L
ditambah 10 gitu ya. 4L ditambah 10. Di situ diketahui kelilingnya ternyata 54. Iya kan? Berarti 4L tambah 10 itu nilainya kan 54. Gitu ya. Nah, kita cari L-nya ya. Kita pindahkan 10-nya ke ruas kanan. Berarti 4L sama dengan 54 dikurangi 10. Kalau tambah itu pindah ruas jadi kurang. Jadi 54 dikurangi 10. Jadi 4L itu nilainya 44. Maka L-nya berapa? Kita tinggal bagi 44 dibagi dengan 4. Hasilnya 11. Oh, jadi lebarnya ketemulah 11. Nah, panjangnya tadi apa? Panjangnya kan L ditambah 5. Ya berarti L tambah 5 berarti 11 tambah 5. Ya, 11 ditambah 5 ketemunya adalah 16. Nah, di situ baru teman-teman lihat soalnya. Luasnya, berarti kita cari luas. Luas kan panjang kali lebar. Jadi 16 dikalikan 11 gitu ya teman-teman. 16 kali 11 berarti 176. Jadi jawabannya adalah 176. Next berikutnya setelah kita tadi belajar tentang persamaan linear, bagaimana kita menggunakan persamaan linear itu untuk menyelesaikan masalah. Sekarang kita kasih contoh untuk persamaan linearnya. Nah, soal-soal ini selalu keluar. Kebanyakan selalu keluar ya, banyak dari peserta-peserta tes tahap 1 kemarin yang mendapatkan soal-soal model seperti ini. Ini agak rumit sedikit ya teman-temannya. Jadi teman-teman silakan disimak. Saya bacakan dulu soalnya. Pak Freddy itu memiliki sebuah mobil box pengangkut barang. Punya daya angkut tidak lebih dari 500. Teman-teman, kalau ada kata-kata tidak lebih itu artinya kurang dari atau sama dengan. Ya, kapasitas maksimumnya hanya 500 kg gitulah. Mudahnya begitu. Berat Pak Freddy itu adalah 60 kg dan dia akan mengangkut kotak barang yang setiap kotaknya beratnya 25. Banyak kotak paling banyak yang dapat diangkut oleh Pak Freddy dalam sekali pengangkutan adalah titik-titik. Coba teman-teman lihat ya. Jadi kapasitas maksimumnya adalah 500. Tidak boleh lebih dari 500. Ya. Nah, yang diangkut adalah Pak Freddy dan barang itu. Jadi misalkan kita X itu banyaknya kotak. Ya. Pertama kan Pak Freddy dan barangnya itu harus kurang dari 500 kilo ya. Barangnya itu kan tadi ada kotak, masing-masing kotak ada 25 kilo. Jadi 25X. Caranya begitu. X banyaknya kotak. Kalau satu kotaknya 25 maka yang diangkut 25X kan gitu seperti itu. Ya. Kita akan cari X-nya gitu ya. Nah, karena mencari X maka 60 kita pindah ruas ke kanan. Jadi 25X kurang dari atau sama dengan 500 dikurangi 60. Nah, 500 dikurangi 60 kan 440 ya. Jadi 25X kurang dari atau sama dengan 440. Jadi X-nya bagaimana? Ya 440 kita bagi dengan angka 25. Hasilnya berapa? Nanti koma Kak. Ya memang koma ya seperti itu. Memang soalnya memang desainnya seperti itu gitu ya. Jadi X-nya berarti sekitar 17 lebih. 17 lebih. Tidak saya tulis di situ. Tidak penting ya. Yang penting itu istilahnya adalah 17, sekian. Artinya lebih dari 17. Oke ya. Di situ berarti yang ditanyakan apa tadi? Banyak kotak. Paling banyak. Nah, karena X ini kurang dari 17, sekian, ya, berarti X itu mulainya dari 1 sampai 17. Kurang dari 17, teman-teman. Angka kurang dari 17, sekian. Berarti 17 ikut, ya. Nah, berarti banyak kotak paling banyak. Yang paling banyak 1 sampai 17 berapa? Ya 17. Jadi 17. 17 yang diangkut harusnya 17. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Ada soal seperti ini juga. Kemarin ada request dari teman. Sama soalnya tapi yang diminta adalah banyak kali pengangkutan. Nah, saya kasih simulasi soalnya seperti ini. Pak Freddy memiliki sebuah mobil box pengangkut dengan daya angkutnya tidak lebih dari 500 seperti tadi ya. Berat Pak Freddy 60 sama seperti tadi, mengangkut kotak barang yang setiap kotak beratnya 25. Nah, jika Pak Freddy akan mengangkut 115 kotak, paling sedikit berapa kali pengangkutan? Nah, bagaimana cara menyelesaikan ini? Berarti kita tentukan dulu tadi ya, banyak kotak maksimumnya kita tentukan dulu. Sekali pengangkutan banyak kotak maksimumnya berapa? Caranya seperti tadi ya. X adalah banyaknya kotak, maka 60 ditambah
25X. 25 itu banyak berat kotaknya, X itu banyaknya kotak ya tadi ya. Nah, caranya sama seperti tadi. 25X itu berarti kita pindahkan 60 ke ruas kanan, jadi dikurangi ya. Jadi 25X itu kurang dari atau sama dengan 440. Jadi X-nya itu 440 dibagi 25, ketemunya tadi berapa? 17 lebih ya. Maka X-nya adalah sekitar 1 sampai 17. Yang paling banyak berapa berarti? Ya, berarti 17. Banyak kotak maksimal yang dapat diangkut itu 17. Satu kali pengangkutan maksimal 17 kotak. Itu artinya gitu. Satu kali pengangkutan maksimal 17 kotak. Nah, di situ ingin mengangkutnya 115. Misalkan Y itu banyaknya pengangkutan ya. Nah, sekali angkut tadi berapa? 17. Berarti 17 Y itu harus lebih besar dari 115. Kenapa begitu? Kan benda sisa kan tetap harus diangkut. Ya. Sisa barang kan harus tetap diangkut. Misalkan koma sekian, ya tetap harus diangkut. Ya kan, tidak boleh dibiarkan, harus tetap selesai kan gitu ya. Jadi 17 tadi banyaknya maksimum tadi 17 ya. Jadi 17Y itu harus lebih besar dari 115. Maka Y-nya 115 kita bagi 17. Hasilnya berapa? 6,7. Nah, lagi-lagi teman-teman itu banyak yang mengeluh tentang pembagian seperti ini ya. Yang penting teman-teman itu intinya 6, lebih sekian gitu aja gitu, enggak apa-apa. Enggak usah pakai 7, enggak apa-apa. 6 lebih sedikit. Ya. Jadi Y itu lebih dari atau sama dengan 6 lebih sedikit. Kalau lebih dari 6,7 sekian, berarti kan bilangan bulat setelah 6, ya kan? Setelah 6 berapa? Ya di 7. 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Yang ditanyakan yang paling sedikit berapa? Ya berarti 7 itu sendiri, ya. Yang paling kecil berarti yang 7, ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah 7. Oke. Sekarang teman-teman bisa mengerjakan ini, boleh di pause dulu ya. Boleh di pause dulu, kemudian dikerjakan di kertas. Coba nanti teman-teman hasilnya benar enggak. Ini saya kasih simulasinya untuk soal yang seperti tadi. Nah, semoga benar itu ya. Oke, di pause dulu. Oke, setelah itu kita bahas gitu ya. Silakan nanti teman-teman yang sudah mengerjakan bisa play lagi ya. Pak siapa ini? Pak Todung ya. Pak Todung memiliki sebuah mobil box pengangkut barang, daya angkutnya maksimal 1 ton. Artinya tidak boleh lebih dari 1 ton itu ya. Berat Pak Todung 50 kg, mengangkut kotak barang masing-masing 30 kg. Berat kotak paling banyak dapat diangkut Pak Todung dalam sekali pengangkutan adalah berapa? Berapa kotak paling banyak? Sama seperti tadi. Ya. Pertama, kita buat dulu modelnya. X itu banyaknya kotak. Itu. Kemudian berarti berat badan Pak Todung tadi 50. Jadi 50 ditambah satu kotaknya 30. Jadi 30X. 50 ditambah 30X itu tidak boleh lebih dari 1000. Berarti kurang dari atau sama dengan 1000. Kenapa itu 1000? 1 ton teman-teman. 1 ton itu 1000 kilo. Ya kan? Oke, kita pindahkan sekarang yang 50 ke ruas kanan. Jadi 30X kurang dari atau sama dengan 1000 dikurangi 50. 30X kurang dari atau sama dengan 950 gitu ya. Jadi X-nya berapa? 950 dibagi 30. Hasilnya berapa? 31, sekian. Ya. X itu kurang dari atau sama dengan 31, sekian. Jadi kalau kurang dari 31, sekian paling besar berapa? Ya 31 itu sendiri. Kan berarti 1 sampai 31 kan. Kurang dari 31, sekian kan. Ya. Jadi banyak kotak maksimal yang bisa diangkut berarti berapa? 31. Jadi jawabannya adalah 31. Tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah bisa ini ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Ini mohon maaf ya teman-teman, ini dubbingnya sambil ada hujan ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman. Semoga hasil videonya nanti suaranya tetap jelas gitu ya. Berikutnya lagi. Nah, teman-teman silakan di pause dulu videonya, silakan kerjakan ini gitu ya. Bagaimana mencari paling sedikit berapa kali pengangkutan kotak itu akan habis. Seperti tadi, soalnya sama gitu ya. Yang ditanyakan berbeda. Oke?
Oke, pos selesai ya. Kita coba bahas. Bagi teman-teman yang sudah selesai, silakan di play lagi untuk melanjutkan videonya. Ya, caranya sama seperti tadi. X banyaknya kota, 50 tambah 30x kurang dari atau sama dengan 1000 tadi ya. 30x kurang dari sama dengan 1000 dikurangi 50. X-nya tadi ketemu langsung aja ya. X-nya tadi ketemu 31, maksimal 31. Jadi sekali pengangkutan itu 31. Di situ yang akan diangkut 1994 kota. Nah, misalkan Y banyaknya pengangkutan berarti tinggal kita bagi. 31Y itu harus lebih besar. Ya, lebih besar dari 1994. Y-nya berarti 1994 kita bagi dengan 31. Hasilnya berapa? 64,3. Ini teman-teman harus banyak berlatih pembagian. Kalau dalam bahasa Jawanya apa nih? Porogapet itu ya. Porogapet. Pembagian seperti ini harus bisa ya. 64 lebih nah, gitu aja enggak apa-apa. 64 lebih sedikit, Y itu harus lebih dari atau sama dengan 64 lebih sedikit. Nah, bilangan bulat yang lebih dari 64,3 berapa ya? 65 gitu ya. Jadi Y-nya 65, 66 dan seterusnya. Yang paling kecil berarti 65 itu. Jadi jawaban yang tepat adalah 65 ya. Begitu ya teman-teman ya. Nah, itu caranya seperti itu. Nanti kalau saya minta untuk skip ya skip supaya apa? Pause ya pause supaya nanti teman-teman bisa mengerjakan. Itu seperti itu. Next berikutnya, ini tentang masih kaitannya dengan persamaan linear satu variabel. Bagaimana soal-soal pemecahan masalahnya? Karena banyak sekali teman-teman itu yang saya periksa itu ya di jawaban tryout 1 sampai 4 itu banyak bermasalah. Matematika terutama itu banyak bermasalah. Sehingga kita harus memantapkan untuk matematika dulu. Oke. Budi diminta memindahkan seluruh apel dalam gerobak ayah sejumlah 55 kg. Jadi di gerobak ayah itu ada 55 kg. Intinya seperti itu ya. Nah, Budi itu sekali memindahkan apel dia mengangkut 4 kilo. Jadi Budi bisa mengangkut 4 kilo sekali menurunkan apel ya, memindahkan apel itu 4 kilo. Berapa kali Budi memindahkan apel sampai selesai? Gitu ya. Nah, karena di situ itu kapasitas angkut Budi 4 kilo ya, kita tulis saja kapasitas angkut Budi itu kan 4 kilo. 4 kilo. Totalnya adalah 55 kilo. Jadi 4 pemindahannya misalkan N. Jadi 4 kali N ya kan. 4 kali N itu harus lebih besar dari 55. Kenapa begitu? Tadi saya sudah mengatakan ya. Kalau banyak kali pemindahan itu tidak mungkin misalkan masih sisa satu apel tidak diambil kan tidak mungkin, harus tetap dipindahkan. Itu makanya harus lebih dari 55. Jadi 4N lebih dari 55. Maka N-nya berapa ya? 55 dibagi 4. Hasilnya 13, sekian. Nah, bilangan yang lebih dari 13,7 sekian itu berapa? Ya 14. Ya, yang paling kecil adalah 14 kan gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi B. Ya. Minimal 14 kali supaya selesai. Kenapa tidak 13? Nah, kalau 13 masih punya sisa nanti, gitu ya. Oke, next berikutnya kita tetap membahas tentang bagaimana soal-soal pemecahan masalah terkait dengan soal-soal persamaan linear satu variabel. Contohnya seperti ini, teman-teman. Diketahui suatu sawah milik Pak Adi memiliki lebar 140 meter. Sawah tersebut di sekelilingnya ditanami 300 batang tanaman dengan jaraknya 2 meter. Ya, di sekelilingnya 300 batang, jaraknya masing-masing batang 2 meter gitu ya. Maka luas tanaman adalah titik-titik, luas tanah maksudnya ya. Luas tanah sawah milik Pak Adi berapa? Oke, teman-teman, kita tulis dulu ya. Lebarnya 140 meter gitu ya. Kemudian di sekelilingnya, kan keliling berarti ya, ada 300 batang. 300 batang, masing-masing jaraknya 2, berarti kelilingnya kan tinggal 300 batang, kelilingnya tinggal kita kalikan saja. Ya, jadi keliling itu perkalian antara banyaknya tanaman dengan jaraknya. 300 kali 2, 600 meter gitu ya. Diingat-ingat ya teman-teman. Pertama kita cari kelilingnya dulu. Nah, di situ lebarnya ada, kelilingnya ada. Padahal kita tahu ya, keliling persegi panjang itu kan panjang tambah lebar tambah panjang tambah lebar. Nah,
kelilingnya kita masukkan, panjangnya kita tulis ya, kita akan cari panjang ya. Panjang tambah lebarnya 140, tambah panjang tambah 140. Panjangnya ada 2, berarti P dan P kan, berarti 600 itu 2P ditambah 140 tambah 140 teman-teman. Hasilnya adalah 280. Nah, 280 itu kita pindahkan ke ruas kiri supaya nanti ketemu P ya. Berarti plus 280 kalau pindah jadi min ya, atau dikurangi 600 dikurangi 280 itu 2P. 600 dikurangi 280 berapa hasilnya? 320. Itu nilainya 2P, maka P-nya adalah 320 kita bagi 2. Hasilnya adalah 160. Nah, ketemu panjangnya ternyata 160 meter. Yang ditanyakan adalah luas. Luasnya kan panjang kali lebar. Jadi 160 kita kalikan dengan 140. Ya, lagi-lagi teman-teman harus bisa untuk operasi perkalian dan pembagian ya, terutama itu ya. Angka-angkanya tidak sedikit teman-teman. Jadi dilatih ketelitiannya. 160 dikalikan 140 hasilnya adalah 22.400. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi E gitu ya. Oke, next berikutnya ini silahkan teman-teman dikerjakan dulu ya, di pause dulu videonya, kemudian dikerjakan, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu teman-teman bisa play ya. Kita akan bahas soal ini, gitu ya. Diketahui satu salah menepati sama seperti tadi ya. Lebarnya 120, ditanami 600 batang, tapi jaraknya 1. Kita langsung tulis saja. Lebarnya 120, banyaknya tanaman adalah 600, jaraknya 1. Berarti kelilingnya berarti 600 kali 1 gitu aja ya. Jadi 600. Nah, kelilingnya tadi rumusnya P tambah L tambah P tambah L. Kemudian masukkan L-nya. Jadi 600 sama dengan P tambah 120 tambah P tambah 120. Jadi 600 sama dengan 2P tambah 240. Pindahkan 240 ke ruas kiri. Jadi 600 dikurangi 240 sama dengan 2P. Ini berarti 360 sama dengan 2P. Maka P-nya adalah 360 kita bagi 2 gitu ya. Hasilnya 180. Jadi luasnya berapa? Panjang kali lebar 180 dikalikan 120. Ketemunya berapa? 21.600. Jadi jawaban yang tepat, ya betul, jawaban yang tepat adalah opsi D gitu ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang sudah berhasil, saya ucapkan selamat gitu ya untuk mengerjakan soal model seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini tentang masih dalam soal pemecahan masalah tentang persamaan linear satu variabel gitu ya. Oke, kita bacakan dulu soalnya. Udin berlari mengelilingi tanah lapang sebanyak 5 kali. Jika tanah lapang tersebut berbentuk persegi panjang, ukurannya 25 meter kali 15 meter, maka jarak tempuh lari Udin berapa? Di situ lihat opsi pilihan gandanya gitu ya. Kalau ada soal seperti ini, kita langsung fokus ke apa itu namanya bentuknya. Persegi panjang, berarti kita langsung buat persegi panjang. Kalau lingkaran, buat lingkaran itu. Jadi teman-teman harus menghafalkan keliling lingkaran, keliling persegi panjang, keliling persegi, luasnya gitu ya. Itu penting karena nanti hubungannya dengan itu semua gitu ya. Nah, di situ ukurannya adalah 25 meter, 15 meter, langsung dipasang saja teman-teman. Nah, gitu. Nah, karena di situ mengelilingi berarti pakainya keliling bukan luas ya. Mengelilingi berarti pakai keliling, ya. Itu intinya. Jadi kita cari dulu kelilingnya berarti 25 tambah 15 tambah 25 tambah 15. Nah, 40 tambah 40 berarti kan? Berarti 80 ya. 80 meter ternyata. Satu kali putaran itu 80 meter. Di situ memutarinya 5 kali berarti banyaknya putaran 5 kali ya. Berarti jaraknya tinggal kalikan saja. N kalikan K. Banyaknya putaran kalikan 1 kali kelilingnya. Jadi 5 kali 80 ketemunya adalah 400 meter. Nah, sesederhana itu teman-teman. Jadi cara jawabnya sederhana. Nah, sebenarnya matematika itu tidak sulit gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya. Silahkan teman-teman pause ya videonya, dikerjakan dulu di kertas, kemudian nanti setelah itu bisa dicek dengan jawaban. Soalnya sama seperti tadi ya.
Kita ganti angkanya. Coba teman-teman kalau sudah bisa, berarti ya sudah menguasai gitu ya. Tinggal dilatih dulu ya. Nanti dilatihnya lewat tryout-nya saja gitu ya. Kita baru susun untuk tryout tahap berikutnya. Silakan teman-teman tunggu gitu ya. Oke, nilai berlari mengelilingi tanah lapang 7 kali sama seperti tadi ya. Jadi bentuknya persegi panjang ya. Kita belajar persegi panjang dulu, nanti kita juga belajar lingkaran juga. Pasang angkanya gitu. Kemudian karena mengelilingi kita berarti cari keliling gitu. 75 tambah 50 tambah 75 tambah 50. Hasilnya 250 teman-teman. Di situ berputar 7 kali, berarti kelilingnya 250 berputar 7 kali. Jadi jaraknya berapa ya? N kali K itu. 7 kali 250. 250 kali 7 itu jawabannya adalah 1750 meter. Kalau diubah ke kilometer berarti dibagi 1000. Jadi 1,750 kilometer atau 1,75 kilometer. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C. Nah, selamat bagi teman-teman yang sudah berhasil menjawab gitu ya. Oke. Nah, ini berikutnya adalah tentang grafis teman-teman. Jadi ada dua jenis soal. Ini kita bahas yang soal yang ini dulu ya. Tentang sudut pandang ya dari bangun ruang ya bertumpuk seperti ini. Yang ditanyakan adalah jika dilihat dari depan bentuknya seperti apa. Gitu ya. Ada yang ditanyakan nanti yang dari atas bagaimana, dari belakang bagaimana, dari kanan bagaimana, dari kiri bagaimana. Nah sudutnya itu memang diambil gambar soalnya itu agak mojok sedikit ya. Tapi yang diminta kalau dari depan ya, kita akan bahas analisis satu persatu saja. Ya. Nah, kita lihat dari atas dulu. Kalau lihat dari atas bentuknya seperti apa kira-kira? Ya seperti ini teman-teman. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari kiri yang sebelah kiri ya, berarti bentuknya L ya, seperti L seperti ini. Ya. Kalau dari kanan ya, depan dulu, depan dulu berarti bentuknya seperti ini gitu ya. Kalau dari kanan berarti seperti L ya. Kemudian kalau dari bawah tentu saja sama dengan dari atas gitu ya. Ya caranya seperti itu teman-teman. Jadi teman-teman tinggal kemampuan visual teman-teman itu dipakai ya. Selain model seperti ini juga ada model putar. Nah, ternyata model putarnya itu yang dipakai adalah putar terhadap pusat mendatar. Gitu ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang mana ini, yang kalau dari depan berarti jawaban yang tepat adalah jawaban C. Gitu ya. Nah, coba teman-teman kalau soalnya seperti ini silakan teman-teman jawab dulu. Kalau dilihat dari samping apa ini ya? Samping kanan atau kiri sama ya. Kalau dilihat dari samping kanan atau kiri, ya bentuknya sama. Seperti apa? Apakah A, apakah B, apakah C, apakah D? Silakan teman-teman pahami dulu. Ya, di pause dulu atau di pause dulu ya. Oke. Silakan di play kalau sudah bisa menjawab. Oke. Kalau bentuknya seperti ini teman-teman, itu kalau dari samping kiri, samping kanan, samping depan, samping belakang itu nanti teman-teman pasti menghasilkan hasil yang sama. Bentuknya seperti ini. Dari depan ya hurufnya U, dari kanan U, dari kiri ya U, dari depan juga U, dari belakang juga U. Ya. Yang berbeda nanti kalau dari atas dan bawah. Atas dan bawah bentuknya nanti seperti ini. Ya, berarti jawaban yang tepat adalah opsi A. Oke, berikutnya masih sama tentang soal-soal aplikasi dari persamaan linear satu variabel. Peserta didik kelas 4 SD Suka Senang sudah keliling lapangan satu putaran. Lapangan berbentuk lingkaran, diameternya 200 meter. Banyaknya putaran lagi yang harus ditempuh untuk jarak 3140. Oke, kita lihat ya. Jadi diameternya di situ 200 meter ya. Karena di sini hubungannya dengan keliling yang mengelilingi, berarti kita nanti pakainya keliling. Keliling lingkaran rumusnya pi kali d, pi kali diameter. Nah, bagaimana menentukan nilai pi? Nah, pi itu
Kalau bisa dibagi 7 diameternya atau jari-jarinya, pakai pi 22/7. Kalau bisa dibagi 100 atau 10, pakainya 3,14. Nah, karena di situ D-nya kan 200, berarti bisa dibagi 100 kan teman-teman ya. Jadi pakainya 3,14 saja. 3,14 kali 200. Hasilnya berapa? 628 meter. Nah, jarak tempuhnya 3140 ya. Berarti banyaknya putaran berapa untuk menempuh 3140? Ya, banyaknya putaran tinggal kita bagikan 3140 kita bagi 628. Nah, lagi-lagi dengan pembagian seperti ini. Jadi teman-teman harus berlatih itu sebelum ada tes ya. Jadi ternyata 5 putaran itu ya. Nah, tadi anak-anak sudah berputar berapa kali? 1 kali. Berarti masih berapa kali putaran? 4 kali. Jadi sisa 4 putaran. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, sekarang teman-teman kerjakan ini ya, kerjakan ini. Silakan teman-teman dikerjakan dulu. Videonya bisa di-pause pakai kertas, silakan dicoret-coret gitu ya. Supaya nanti paham. Oh, saya ternyata lemahnya di sini. Gitu ya. Oke, sekarang kita bahas ya. Setelah di-pause, sekarang kita bahas. Sama ya, diameternya 140 meter. Kita pakai K-nya 22/7. Ya, kenapa 22/7? Karena di situ 140 bisa dibagi 7 kan. Nah, jadi 22/7 kali D, 22/7 kali 140. Nah, 7 dengan 140 kan bisa kita bagi kan. Jawabannya 20. Jadi 20 kali 2, 2. Ketemunya 440 gitu ya. 140 teman-teman bagi 7 kan ketemunya 20. Jadi 22 kali 20 ketemunya 440. Jarak totalnya harus 1320. Berarti banyak putaran. Ya, kita bagi saja. 1320 dibagi 440. Jawabannya berapa? 3 putaran. Tadi sudah berputar 1 putaran. Jadi masih ada 2 putaran sisanya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi A. Nah, itu dulu teman-teman untuk pembahasan kali ini. Tetap stay tune di channel kita tercinta ini. Semoga besok ya kita bisa launching lagi video berikutnya masih dalam matematika ya. Kemudian kalau sudah selesai semua tipe soal matematika selesai, kita baru ke yang lain gitu ya. Jadi ada penundaan pendaftaran itu juga waktu yang bagus untuk teman-teman memantapkan kemampuan teman-teman gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.